Akhirnya Savage Football TV kembali memberikan review-review kepada kalian semua, wahai para pendengar dan penonton kami. Bersama gue Fikri dan Dharma Kusuma atau Deka. Yoi, jadi kita formatnya bakal nge-review pertandingan. Jadi ada gua dan satu orang partner di setiap minggunya. Kita akan bahas pertandingan-pertandingan yang cukup seru di tiap-tiap minggunya. Kalian tunggu aja. Durasinya nggak bakal lama kok kayak biasanya, jadi kalian nggak bakal bosen. Oke. Ya, oke. Ya, kita bakal bahas Arsenal lawan Manchester City nih, Dar. Ya kan? Oke, barusan ya. Kalau lu lihat nih, apakah hasilnya itu layak? Kita pertama bicara itu dulu. Apakah hasilnya layak? Kalau hasil dari permainan ya, bagi gua enggak sih. Seharusnya City bisa lebih baik sih. Tapi tentang efektivitas ya memang mungkin Arsenal di pertandingan itu cukup efektif ya. Tapi itu juga ya tidak layak lah istilahnya kalau secara hasil dan melihat dari permainannya ya. Iya, kalau lu Arsenal kan menang. Oke, kita nggak harus ke Arsenal dulu, kita ke Manchester City tapi sedikit aja. Menurut lu kira-kira nih pemain Manchester City yang permainannya paling jelek di pertandingan itu? Iya. Di pertandingan itu bagi gue Gabriel Jesus, Raheem Sterling. Ya Raheem Sterling udah selalu menjadi Raheem Sterling. Iya. Terus setelah itu mungkin Eric Garcia agak-agak down ini ya, agak underperform ya hari itu ya. Karena beberapa kali juga dieksploitasi juga. Tapi di satu sisi juga Raheem Sterling sama Gabriel Jesus itu kayak benar-benar, aduh finishingnya ya ampun, jelek banget lah pokoknya. Yeah. Itu sih 3 pemain itu mungkin kalau yang buruk. Kalau gue sih ya ngeliatnya sebenarnya dia punya banyak space untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak ngasih sesuatu hal yang lebih, yaitu Benjamin Mendy sih menurut gue. Sering banget Mendy. Ada bola ke arah Mendy, tapi sayang sekali menurut gue Mendy tuh nggak ngitung gitu loh. Kayak dia sama aja kayak Angelino waktu lawan Liverpool, asal crossing. Tapi dia nggak sadar kalau pemain City itu nggak lebih tinggi banget ketimbang back-backnya Arsenal. Back Arsenal, ya benar. Iya, karena kalau menurut gue kayak pemain City dikasih crossing tuh kayak emang jadinya bakal apa? Iya, ini nggak jelas juga. Apalagi Jesus lagi yang dikasih crossing. Iya, makanya itu. Nah, oke. Kalau dari Arsenal sendiri nih, ya kan, menurut lo pemain yang mainnya bagus? Ini gue agak terkejut ya kalau di pertandingan itu selain Aubameyang yang mencetak gol ya, dan dia juga melakukan dengan skills individunya, tapi yang perlu diapresiasi ini kayaknya David Luiz sih. Iya. David Luiz nih lagi udah mulai bangkit dan menunjukkan kelasnya loh. Agak terkejut tuh. Waktu kan pertandingan terakhir lawan Manchester City dia yang membuat Arsenal hancur. Di satu sisi juga itu back Arsenal bermain bagus semua di sana. Betul. At least dia nggak bikin blunder, itu udah cukup ya. Ya udah cukup, tapi nggak bikin blunder, tapi dia bertahan dengan cukup baik dan menjaga shape solid dan disiplin yang cukup baik di pertahanan begitu. Itu yang paling penting. Iya, oke. Gue dan Dharma Kusuma nih akan lihat satu gambar pertama yang udah gue buat. Kira-kira ada 7 pemain nih di dalam kotak. Nah, menurut lo, apakah Manchester City memang udah benar-benar deadlock kalau keadaannya kayak gini, atau sebenarnya mereka punya opsi lain? Sebenarnya punya opsi lain sebenarnya kalau dari gambar itu ya. Di mana yang jelas kan Arsenal udah 7 pemain tuh di kotak penalti. Kenapa mereka tidak membuat suatu pergerakan atau off ball movement yang cukup baik, yang dimana itu harusnya diperlukan tuh untuk menembus pemain bagi gue di situ ya, dan lebih memanfaatkan flank juga gitu. Iya, dan biasanya kan City tuh ini selalu bahasanya apa sih kalau dia tuh berusaha untuk memancing lawan merebut bola, itu apa sih teknisnya? Ya berusaha untuk merebut bola, Pokoknya gue yakin, gue kalau nggak salah itu ada istilahnya, tapi gue lupa. Kalau teman-teman tahu, silakan komen. Pokoknya intinya mereka kalau misalnya Pep itu kalau ngelawan Mourinho itu biasanya dia selalu berusaha meletakkan pemainnya memancing lawan untuk merebut bola. Jadi yang tadinya mau parkir bus jadi ngikut arus. Ya, ada space-nya jadi. Itu. Nah, ini gue ngeliat ini nih di laga ini. Iya, yang pertama, kemungkinan pertama, apa mungkin ini dari City-nya, atau yang kedua, memang Arteta udah memerintahkan kepada pemainnya untuk jangan terpancing gitu.
Kalau lu ngeliatnya dari sudut mana dah? Mungkin dari sudut yang kedua ya, karena Arteta udah tahu menahu tentang Manchester City dan Pep Guardiola kan. Nah, di situ mungkin Arteta menerapkan taktik yang sebaliknya, yang dimana juga gak akan terpancing nih sama si taktik Pep ini ya kan. Nah, di situ mungkin ya. Tapi yang jelas ini adalah cara bermain untuk mengalahkan Manchester City bagi gue. Ini adalah satu-satunya cara bermain yang bakal mengalahkan Manchester City. Dan itu sudah ditunjukkan beberapa kali, termasuk lawan Soton dan MU juga, Chelsea juga. Betul. Itu beberapa pertandingan lain. Iya. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada dalam kondisi kayak gini memang City udah benar-benar kehabisan akal sih. Iya, makanya musim depan PR Pep sih untuk buat plan B gitu. Iya. Kalau pas lagi kayak gini. Oke, kita lanjut ke foto yang kedua. Nah, nih. Ini proses terjadinya gol pertama dari Aubameyang. Ini kan kita bisa lihat di sini ada PP yang bersiap ngasih crossing nih, Dar. Ya. Nah, ini tuh kan Laporte ya. Menurut gua harusnya Laporte tuh dia menempel Laka atau dia ada di sini seharusnya menurut gua, atau dia langsung majuin ke PP. Tapi kenapa dia ada di sini, itu yang gue bingung. Nah, kalau menurut lu seharusnya Laporte itu udah bener ada di sini atau dia ada di tempat lain? Kalau menurut gua kayaknya Laporte itu pengennya di situ, tapi dia pengen mengintercept gitu loh. Dikiranya mungkin ke Laka, ya kan? Jadi harusnya lebih logis karena Laka dibanding Eric Garcia mungkin Laka lebih cepat, ya kan? Dibanding Eric Garcia, dan dia mungkin mengantisipasi ingin meng-cut passing lane ke Lacazette. Mungkin ya bagi gue ya. Dan kalau misalnya seperti itu cukup cocok. Tapi ternyata bola ke Aubameyang lebih jauh kan. Nah, itu yang mungkin tidak diantisipasi sama dia. Iya, dan ini menurut gue apa ya? Kayak gimana sih? Orang kan banyak yang bilang City turun karena Laporte cedera kan. Menurut gua iya, tapi ketika dia balik pun dia terkadang masih suka buat kesalahan kecil yang akhirnya berbuah fatal gitu. Benar. Ini nih menurut gua elementer banget gitu. Kayak maksudnya bukan karena at least kayak misalnya gol Messi ke gawang Munchen yang Boateng sampai jatuh itu. Iya. Itu kan bener-bener pure skill gitu. Atau saltonya Cristiano Ronaldo waktu lawan Juventus itu bener-bener pure skill lah. Kalau ini kan harusnya dia ada di tempat lain, itu kenapa dibeli di sini itu? Gue jadi pertanyaan gue sih. Iya, mungkin ya itu sih. Dia ingin meng-cut passing lane ke Lacazette, tapi ternyata bola ke Aubameyang. Tapi di satu sisi kalau mengomentari City yang memburuk karena Laporte ya gue agak sepakat sama lo, karena Laporte kembali pun tidak merubah pertahanan City lebih baik sih itu. Iya. Ini menurut lo Mendy di momen ini udah benar belum gerakannya? Menurut gue enggak, sama sekali enggak. Enggak. Harusnya dia kan bisa ngeblok crossing ya. Tapi ngapain? Gue sepanjang pertandingan lihat ini gol pertama ini Mendy nggak kayak nempel ketat si PP gitu loh. Itu yang gue bingung. Maksudnya ini orang maunya ngapain gitu? Mungkin pengennya attack doang kali. Tapi attack pun nggak bener ya. Nah, itu dia. Ngapain dia masih pakai crossing gitu, pemain pendek-pendek. Nah, ini menurut lo, kita harus apresiasi kasih nilai berapa nih positioningnya Auba? Karena dia bisa, at least bisa hadir di sini, dia bisa lepas dari pengawalan 2 CB, dan akhirnya dia bisa maju ke dekat Ederson dan cetak gol. Bagi gue itu sebenarnya cukup teknik dasar, cuma di sini mungkin Manchester City agak kewalahan ya, karena lewat counter attack 8,5 lah bagi gue ini. Dari 10 ya. Soalnya gue lihat sih, gue nggak tahu kenapa ya, ini fullback Manchester City ini di laga ini menurut gue udah takut duluan gitu loh. Kayak sama Auba. Entah itu sama Auba atau pemain Arsenal lain, at least Pepe lah, Nicola Pepe. Ini mereka tuh kayak Walker aja, kenapa nggak ditempel? Itu pertanyaan gue gitu. Iya. Atau mungkin tidak sadar tuh, ya yang sesuai di tulisan, mungkin Walker tidak aware dengan pergerakan Aubameyang, karena bagi gue Aubameyang di sini di pertandingan ini skills individu benar-benar terlihat ya, dari off ball movement, bahkan dari ketika di dribbling gitu loh. Itu bagi gua. Iya. Dan oke, kita ke satu kesalahan lagi dari Manchester City. Iya. Apa tuh? Nih. Oke. Ya, ini itu. Saat PP baru mau menerima bola nih, ya kan? Iya. Ini Lacazette punya 2 opsi, dia masuk ke sini mengacaukan konsentrasi Walker, atau dia ke sini. Dan akhirnya kan nyatanya dia pilih yang opsi kedua. Iya, opsi yang kedua. Nah,
Eric Garcia tidak melakukan marking terhadap Aubameyang. Kelihatan sekali ia sulit mengambil keputusan. Menurut lo ini wajar yang dilakukan pemain muda gitu? Maksudnya emang karena dia pemain muda atau memang Eric Garcia ini bad perform aja di laga ini? Bad performa sih bagi gue. Yang jelas seharusnya, walaupun Eric Garcia di pertandingan itu memang benar-benar underperform ya. Dia tapi gue lihat sebenarnya diinstruksikan untuk mengawal Auba atau Laka ya. Gue nggak tahu nih Auba atau Laka. Tapi di beberapa momen pun dia tetap memarking si Laka sama Auba sih. Tapi di momen itu dia terlihat. Jadi jelas bad perform lah di pertandingan ini. Jelas banget kelihatan. Dari dia bertahan itu sangat buruk lah di pertandingan itu. Tapi dan itu wajar karena dia pemain muda yang masih inkonsisten dan jam terbangnya masih kurang ya dari musim lalu kayaknya. Iya. Oke. Tadi kita udah komentarin semua back dari City. Gue pingin minta pendapat lu soal orang yang namanya Ederson nih. Iya. menurut lu di laga ini dia, kalau gue secara opini gue ngeliat dia tuh kayak segampang itu lu dijebol gitu. Iya benar. Nah, kalau Ederson kayaknya musim ini dia jangan di laga ini deh. Di musim ini dia benar-benar underperform ya dibanding musim lalu atau 2 musim lalu. Kalau bagi gue yang musim terbaiknya dia 2 musim lalu sih. Nah, betul. Di musim ini dia benar-benar underperform. Beberapa pertandingan sebelum laga ini bahkan kelihatan kayak yang bola yang bisa di-save yang mengarah ke dia pun kadang-kadang kebobolan gitu loh. Dan beberapa blunder dalam membangun serangan pun Anderson tetap berperan loh di sana. Yang dimana itu sangat buruk ya di musim ini Manchester City di sisi Anderson-nya. Termasuk di laga ini apalagi kebobolan gol kedua itu kayaknya harusnya nggak terjadi sih. Ketika one on one sudah jarak dekat ya. Tapi teknik dia dalam bisa dikolong itu cukup ya itulah. Sebenarnya skema gol kedua tuh menurut gua hampir nggak jauh beda ya. Bedanya itu lebih banyak pure skill dari Auba sih, dan Eric Garcia lagi-lagi telat nutup sih. Iya, setuju gua. Iya. Paling itu aja dari segi laganya nih. Kalau bicara Arsenal siap atau tidak, bagi gua Arsenal adalah tim yang paling siap di final Piala FA karena jelas ya dia nggak ada beban bagi gua. 8 atau 9 gitu kan. Nah, di situ dia kayaknya nggak ada beban sih di Piala FA ini, mau entah musim depan mau masuk juara Europa masuk ke depan masuk Europa League atau tidak, karena di sini dia udah tanpa beban dan mungkin dia akan tampil maksimal ya di final. Dan bagi gue Arsenal cukup siap, tinggal membenahi pertahanannya tuh yang kadang-kadang sering blunder, yang dimana itu dimanfaatkan oleh Tottenham tuh waktu kemarin di pressing David Luiz sama Kolasinac dan Mustafi, gampang banget di pressing sama Southgate. Oke, paling itu aja pembahasan dari gua dan Dharma Kusuma. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di review pertandingan lainnya dari kami. Dadah. Oke, dadah. Selain di channel ini, kalian bisa temukan kami di Line, Spotify, Twitter, dan Instagram.